Video ini adalah kelanjutan dari video pertanyaan skripsi yang part 1. Bagi yang belum menonton video yang part 1, silahkan ditonton dulu, setelah itu kembali lagi ke video ini. Terima kasih. Selamat datang di YouTube channelnya Itu Siapa. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Pertanyaan ke-8, metode apa yang digunakan dalam penelitian ini? Nah, ini pasti ditanyakan lah, sangat sering sekali ditanyakan. Kemudian berlanjut ke pertanyaan berikutnya, mengapa memakai metode ini? Itu pasti dilanjutkan demikian. Ya, saudara bisa menjelaskan jika ditanyakan seperti itu, merujuk pada tujuan. Jadi tujuannya apa? Kemudian jika tujuannya mengkorelasikan atau menganalisis apa, itu bisa memakai metode-metode tertentu. Dan bisa saja penguji itu mengecek pemahaman dengan membandingkan metode yang lain. Ditambahkan pertanyaannya, mengapa kok nggak pakai metode A saja? Kenapa kamu kok metode B? Kan bisa saja pakai metode A dan seterusnya. Itu untuk menguji pemahaman saudara. Jadi alangkah baiknya jika saudara juga mengerti metode-metode penelitian yang sejenis, yang mirip mungkin yang bisa dilakukan di penelitiannya saudara. Jadi itu akan lebih baik. Kenapa tidak pakai A? Kenapa tidak pakai B? Nah itu kalau tidak benar-benar mengerti tidak akan bisa dijawab. Jadi itu adalah metode seorang penguji untuk ngecek pemahaman. Bisa saja kalau ditanya metode apa yang digunakan, ya yang sudah ditulis itu yang dijawab. Tapi untuk ngecek pemahaman dibandingkan dengan metode yang lain. Jadi sebaiknya saudara mengerti juga metode-metode penelitian yang lain yang tidak digunakan, gitu ya. Pertanyaan berikutnya, pertanyaan ke-9 adalah berhubungan dengan data. Data apa yang dipakai? Atau metode pengumpulan datanya, memakai data primer atau data sekunder, ya. Atau bisa dua-duanya, data primer dan data sekunder. Nah, jika mendapatkan pertanyaan seperti ini, langsung saja dijawab. Jika memakai data primernya apa? Jika kombinasi dari keduanya, data primernya apa? Data sekundernya apa? Dijelaskan juga dengan cara mendapatkannya. Ya, jadi kelancaran dalam menjawab, kemudian cara menyampaikan konsepnya nanti mendapatkan data itu akan sangat berpengaruh terhadap kualitas jawaban saudara-saudara. Jadi harus mengerti datanya, ini data primer atau data sekunder, harus tahu apa itu data primer, apa itu data sekunder, harus tahu dan harus bisa menjelaskan. Karena kalau kita masih proposal, itu sebenarnya kita sudah tahu apa yang akan kita lakukan. Apalagi kalau sudah seminar skripsi, berarti kita tinggal menceritakan saja data apa yang kita dapatkan kemarin, gitu ya. Jadi jelaskan apa itu data primer, apa itu data sekunder, dan data dalam penelitian kita itu yang data primer apa, data sekunder apa, begitu. Oke. Pertanyaan berikutnya yang ke-10 adalah tentang populasi. Nah, pertanyaannya tentang populasi biasanya dimulai dari siapa populasi saudara atau siapa populasi dalam penelitian ini. Ya, harus dijawab sesuai dengan apa yang dituliskan. Ya, siapa populasinya? Seluruh ibu balita yang ada di posyandu desa A misalnya. Jadi harus dijelaskan secara lengkap dan detail, meliputi siapanya, meliputi tempatnya, lokasinya. Kalau ada batasan waktu berarti ada waktunya yang ditentukan. Jadi harus jelas. Kemudian penguji akan menanyakan pertanyaan tambahan terkait dengan populasi, yaitu mengapa kok memakai populasi tersebut. Ya, harus dijawab, harus dijelaskan alasannya, yaitu kaidah ilmiahnya, misal berdasarkan teori atau berdasarkan jurnal atau berdasarkan data,
ya. Jadi harus alasan ilmiah. Ya. Misal, kenapa kok populasinya adalah balita usia 1-3 tahun? Nah, karena di 1-3 tahun itu adalah masa emas untuk pencegahan atau masa emas untuk tumbuh kembang balita. Nah, misal begitu. Jadi ada alasan khusus, bukan ya adanya itu, di situ adanya itu, nggak boleh seperti itu. Jadi ada alasan kenapa kok pakai usia demikian. Kenapa kok pakai ibu hamil trimester 1 dan 3 untuk mengetahui kadar hemoglobin? Oh, karena di trimester 2 itu terdapat proses yang namanya hemodilusi, di mana di trimester 2 itu cenderung Hb-nya turun. Jadi untuk menentukan anemi atau tidak itu lebih cocoknya di trimester 1 dan 3, misal begitu. Jadi ada alasan ilmiah mengapa kita memakai atau menentukan populasinya adalah yang demikian itu. Pertanyaan yang ke-11 adalah teknik sampling yang digunakan, ya. Jadi dari populasi kemudian menggunakan teknik sampling untuk mengambil sampel. Nah, teknik sampling apa yang digunakan gitu ya. Perlu diingat kalau penelitian Anda adalah penelitian analitik, berarti teknik samplingnya harus probability sampling. Nah, untuk bisa probability sampling, untuk bisa random sampling itu harus ada sampling frame-nya, harus ada datanya. Jadi peneliti sudah ada datanya, sampling frame-nya sudah ada. Kecuali kalau penelitiannya kualitatif atau deskriptif misal. Jadi tidak perlu sampling frame atau tidak perlu probability sampling ya. Kemudian pasti dilanjutkan nanti pertanyaannya. Pakai teknik sampling apa, kemudian cara aplikasinya atau operasionalnya pada penelitian saudara. Misal sistem simple random sampling. Nah, simple random samplingnya pakai apa? Teknik lotre, pakai digelintir gitu, atau pakai bilangan random, atau pakai apa teknik, banyak teknik pada simple random sampling ya. Jadi harus dijelaskan operasionalnya teknik sampling tersebut pada penelitian saudara. Itu harus sudah tertulis pada proposal atau naskah skripsi dan bisa dijelaskan operasionalnya oleh peneliti. Pertanyaan berikutnya yang ke berapa ini? Ke-12 ya. Tentang rumus besar sampel yang digunakan. Nah, ini penting untuk dipikirkan oleh peneliti sebelum ujian harusnya. Jadi rumus besar sampel itu ada bermacam-macam. Ada untuk teknik penelitian tertentu menggunakan rumus ini, ada yang eksperimen itu rumusnya ini, ada yang cross seksional rumusnya ini, ada yang tidak ada sampling frame-nya, ada estimasi besar populasi itu pakai rumus sampel yang berbeda. Jadi pastikan rumus besar sampel yang saudara gunakan untuk menghitung besar sampel itu sudah sesuai dengan metode penelitian yang digunakan dan sudah sesuai dengan populasi yang saudara gunakan dalam penelitian ini, jadi bisa dioperasionalkan, tidak salah rumus. Karena kalau salah rumus nanti salah perhitungan, kemudian bisa salah konsep-konsep yang lain. Jadi harus memilih rumus besar sampel yang sesuai. Pertanyaan ke-13. Nah, ini biasanya disuruh membuka tabel definisi operasional. Nah, jika definisi operasionalnya belum tepat, biasanya akan diarahkan untuk membuat definisi operasional yang tepat. Definisi operasional itu bukan definisi secara harfiah atau secara kata per kata, tapi definisi itu adalah pengertian dari kata tersebut, dari variabel, dan bisa dioperasionalkan. Biasanya definisi operasional itu digabung dengan alat ukur yang digunakan apa gitu ya.
pengertiannya apa, kemudian bagaimana cara mengukurnya, digabung jadi satu. Alat ukurnya apa, kemudian skala. Nah, di dalam tabel definisi operasional itu juga ada skala. Saudara harus sangat paham tentang skala yang digunakan ya. Ada skala nominal, ordinal, interval, rasio, atau suatu ketika pakai skala Likert. Nah, itu bagaimana caranya? Itu harus bisa menjelaskan kenapa kok tergolong nominal, ordinal, atau interval atau rasio. Mengapa pakai skala Likert? Bagaimana cara menyimpulkan dan lain sebagainya. Itu akan ditanyakan panjang pada tabel definisi operasional. Jadi saran saja, tabel definisi operasional itu harus sering-sering dilihat sebelum ujian ya, karena nanti pasti akan diutak-utak lama di situ, karena pemahaman seorang peneliti itu bisa tergambar dari tabel definisi operasional yang dituliskan. Nah, jadi dari tabel definisi operasional itu dapat diketahui pemahaman peneliti dan bagaimana seorang peneliti itu bisa memahamkan pembaca. Nah, pembaca itu biasanya melihatnya definisi operasional. Apa sih yang dimaksud kelancaran itu? Definisi kelancaran itu apa sih? Definisi operasionalnya kelancaran. Nah, begitu. Bagaimana caranya mengukur kelancaran? Itu nanti akan tercermin semuanya pada tabel definisi operasional. Jadi, tabel definisi operasional itu harus sangat-sangat dipersiapkan dengan matang. Pertanyaan nomor 14 adalah uji validitas dan reliabilitas. Nah, ini penting ya. Jadi saudara-saudara harus paham bagaimana cara melaksanakan uji validitas itu. Cara menjawabnya diceritakan saja bagaimana kemarin uji validitas dan reliabilitas itu dilakukan, pakai uji apa, hasilnya bagaimana, begitu ya. Kemudian pertanyaan tentang uji validitas dan reliabilitas ini akan dilanjutkan oleh penguji, biasanya demikian. Dilanjutkannya bagaimana? Pertanyaan tambahannya adalah apakah responden yang diuji, yang digunakan pada uji validitas dan reliabilitas itu akan digunakan pada saat penelitian nanti. Nah, ini jawabnya sudah pasti otomatis tidak ya, harus tidak. Karena responden yang digunakan untuk uji validitas reliabilitas itu memang tidak boleh digunakan untuk analisis penelitian atau untuk responden penelitian. Jadi harus dijawab tidak. Gitu ya. Nah, pertanyaan berikutnya masih seputar validitas reliabilitas. Jika pada penelitian kualitatif, biasanya ditanyakan adalah apa triangulasi data yang digunakan. Triangulasi data itu untuk memastikan data yang diperoleh itu benar-benar valid. Biasanya harus dijawab dengan triangulasi sumber data atau triangulasi ahli. Nah, banyak triangulasi. Jadi datanya itu harus di cross check beberapa pihak atau minta saran dari beberapa pihak untuk memastikan bahwa data yang diperoleh itu adalah data yang valid. Pertanyaan yang ke-16 ya, 16, yang ke-15 tadi triangulasi, yang ke-16 adalah bagaimana hasil penelitian saudara. Nah, untuk menjawab ini biasanya kita itu membutuhkan, kalau trik dari saya, saudara harus sudah punya rangkuman untuk menjelaskan hasil penelitian. Jadi dari sekian ratus lembar yang saudara ajukan itu dirangkum jadi satu paragraf atau dua paragraf untuk menjelaskan hasil penelitian, karena nanti akan ditanyakan itu supaya terlihat lancar, terlihat menguasai, terlihat sangat expert dalam bidang yang diteliti. Jadi harus dibuat rangkuman hasil penelitian. Nah, pertanyaan tersebut juga akan berlanjut. Pertanyaan yang menyertai biasanya ditanyakan apa kendala yang dialami dalam penelitian. Nah, kendala-kendala yang dialami dalam penelitian itu biasanya nanti muncul dalam keterbatasan penelitian, ya, keterbatasan penelitian. Apakah banyak sampel yang drop out, misal, kemudian
datanya tidak bisa didapatkan sekali waktu, harus di cross check dengan data yang lain dan seterusnya. Jadi banyak yang bisa diceritakan. Masing-masing peneliti pasti memiliki keunikannya masing-masing, mempunyai hasil penelitian yang berbeda dan kendalanya juga mungkin akan berbeda. Jadi tolong dipersiapkan. Tadi trik dari saya adalah membuat rangkuman hasil penelitian. Pertanyaan berikutnya, pertanyaan yang ke-17, yaitu kesimpulan penelitian. Apa kesimpulan dari penelitian saudara? Perlu diingat, kesimpulan itu adalah jawaban dari tujuan, ya, terutama tujuan khusus, jawaban dari tujuan. Jadi kalau saudara membuat kesimpulan harus disesuaikan dengan tujuan yang sudah disusun di awal. Jadi tujuannya A, jawabannya B, tujuannya C, jawabannya D. Jadi harus runtut. Jadi kesimpulan itu adalah jawaban dari tujuan. Pada saat menjawab pertanyaan tersebut tinggal dibacakan saja. Kalau sudah dipastikan kesimpulannya sudah sesuai dengan tujuan, berarti tinggal dibacakan saja. Kemudian dilanjutkan dengan saran. Nah, saran peneliti. Apa saran saudara untuk berdasarkan hasil penelitian ini? Nah, saran itu dibagi menjadi beberapa, untuk penelitian selanjutnya, kemudian untuk tempat penelitian, untuk lembaga-lembaga terkait, untuk kampus misal, ya, untuk masyarakat di tempat penelitian, responden dan lain sebagainya. Dijelaskan. Jadi penelitian ini mempunyai sumbangsih untuk keberlanjutan atau keberlangsungan penelitian-penelitian selanjutnya, supaya penelitiannya lebih baik, lebih sempurna gitu ya. Bisa juga saran itu berdasarkan tadi kendala-kendala yang didapat atau keterbatasan penelitian yang didapatkan selama proses melakukan penelitian, ya. Jadi nyambung antara kendala, keterbatasan, kemudian saran, itu bisa nyambung untuk kesempurnaan penelitian selanjutnya, untuk kemajuan responden, tempat penelitian dan lain sebagainya, gitu ya. Oke, demikian tadi pertanyaan-pertanyaan seputar ujian skripsi. Itu hanya garis besar saja. Bisa saja saudara-saudara mendapatkan pertanyaan pengembangan yang lain. Jadi penguji itu biasanya punya insting dibelokkan ke arah mana pertanyaan itu ya. Jadi ada insting tersendiri, tidak pakem, oh itu pasti ditanyakan. Tidak demikian, mungkin juga dengan model pertanyaan yang lain tapi tujuannya sama, gitu ya. Jadi bersiap-siap saja dan tidak perlu takut, tidak perlu panik kalau akan melakukan ujian skripsi atau ujian proposal. Santai saja, gitu ya. Jadi kalau santai itu tidak grogi atau bisa menjawab dengan tenang, itu akan menjadi nilai plus oleh penguji. Demikian video kita kali ini. Terima kasih atas waktunya menonton video. Jangan lupa komen, like, dan subscribe supaya jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi supaya ternotifikasi saat saya mengupload video-video berikutnya. Atau saran mau video apa setelah ini diupload, mungkin saja akan saya buatkan videonya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk semuanya.